Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Para tokoh, para asatidz dan asatidah, para habaib yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa bersama kita semua, bil khusus guru kita Yusuf bin Syahab Habib Elmi bin Umar Al-Kaf. Mudah-mudahan senantiasa Allah memberikan barakah, mudah-mudahan senantiasa disehatkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan menjadikan daripada pemimpin-pemimpin di antara kita. Amin amin ya rabbal alamin. Daripada khadimul majlis, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesehatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penjagaan. Amin ya rabbal amin ya rabbal. Kira-kira bisa sampai jam berapa? Kira-kira sampai jam berapa? Sampai jam 2, jam 3. Masya Allah. Semangat, semangat, takbir, sallu ala nabi. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, segala puja dan puji syukur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikannya, dan hanya kepada Allah jualah segala puja dan puji syukur berasal dan bermuara kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidaklah ada sesuatu yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali berupa segala bentuk macam kenikmatan. Manusia diberikan kenikmatan yang luar biasa istimewanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dibandingkan kenikmatan-kenikmatan yang lain, kecuali kenikmatan tersebut adalah kenikmatan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beriman kepada Allah dan beriman kepada nabi-nabinya, beriman pula kepada malaikat-malaikatnya, dan beriman pula kepada kitab-kitabnya, beriman pula kepada hari akhir, dan beriman kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Tentu teriring salawat serta salam semulia-mulianya salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Nabi, para sahabat Nabi, dan kepada para pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadikan kepada kita adalah suri toladan, yang menjadikan kepada kita pengikutnya, yang menjadikan kepada kita sumber daripada segala sumber wasilah, yang menjadikan kepada kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu berupa daripada syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara yang dimuliakan Allah, ini malam kita bersama-sama tasakur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala bentuk macam kenikmatan yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini malam juga, ini kampung, ini majlis bersama-sama untuk berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedari bulan kemarin, 2 bulan kemarin, kita panitia, baik dia bersumpah para anak mudanya, para orang tuanya berkumpul, bermusyawarah untuk menjadikan ini malam adalah malam yang istimewa, bersama-sama kita memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka tidak adanya permusyawaratan pada waktu itu, tidak adanya sesuatu pembicaraan waktu itu, sehingga terjadi kemufakatan. Ini malam adalah malam yang paling bersejarah. Alhamdulillah. Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah peristiwa yang paling agung, yang paling istimewa, yang mana peristiwa Isra wal Mi'raj tersebut tidak pernah terjadi kepada Nabi Muhammad, yang mana tidak pernah terjadi kepada selain daripada kekasih Allah, dan tidaklah Allah memberikan keistimewaan kepadanya selain kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengabadikannya, dan kita semua banyak memahaminya, bahwasannya peristiwa Isra wal Mi'raj dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang memperjalankan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa barakna haulahu linuriyahu min ayatin innahu was-sami'ul basir. Ini peristiwa yang agung, yang tidak bisa dipikir dengan akal sehat, yang tidak bisa dipikir dengan logika kaleng-kaleng. Logika kaleng-kaleng mau memikirkan soal pemikiran yang demikian, gak akan masuk. Karena logika kaleng-kaleng yang akan hanya sampai kepada pembulian, penghadap kepada penghinaan, dan kepada pencaci makian, saudara. Maka Allah yang punya hajat, Allah yang punya rencana, dan Allah yang punya kuasa atas peristiwa tersebut, saudara. Allah yang memperjalankan, bukan Nabi yang berjalan, Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana peristiwa tersebut terjadi? Bagaimana Allah memperjalankan daripada Masjidil Haram? Peristiwa tersebut dikenal dengan peristiwa bumi, perjalanan darat, perjalanan bumi daripada Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Nah, ini Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa ini, kalau lewat darat pakai pesawat yang paling cepat pada waktu itu, pakai kuda yang paling cepat pada waktu itu, pakai ontak yang paling kenceng pada waktu itu tidak kurang dari 1 bulan lamanya, 1 kali perjalanan. Kalau bolak-balik berarti 2 bulan. Ini dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa. Belum dari Masjidil Aqsa menuju kepada langit ke-1, ke-2, ke-3, sampai langit ke-7, sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Baitul Ma'mur. Ini adalah peristiwa yang sangat agung. Intinya, perjalanan tersebut bukan adalah perjalanan daripada keinginan Nabi Muhammad. Perjalanan tersebut bukan keinginan daripada sahabat-sahabat Nabi, tetapi perjalanan tersebut Allah yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu. Bagaimana mungkin perjalanan yang akan dilakukan oleh ontak yang paling cepat, ontak yang paling kencang, kuda yang paling kencang, 1 bulan lamanya perjalanan ini dilakukan oleh Nabi, karena Allah yang memperjalankan ini tidak kurang daripada sebagian malam. Maka itu disebut daripada lailan. Maknanya kalau sudah lailan itu artinya hanya sebagian malam, bukan semalaman. Kalau semalaman bisa redaksinya adalah lailan minal mas'al lail. Kalau al-lail itu adalah semalaman, al-lail. Kalau lailan itu hanya sebagian malam, artinya sebentar.
Ketemu setelah perjalanan tersebut. Perjalanan tersebut ketemu sepulangnya dari perjalanan, saudara. Ketemu dengan siapa? Para pemimpin-pemimpin orang-orang yang tidak diterima dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa dia? Dia itu yang diawatkan daripada Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda. Maka kalau kita ketemu sama Abu kudu hati-hati, hati-hati. Abu Janda, Atloni. Maka apa yang dikatakan oleh mereka? Mengatakan kepada mereka yang datang, hari ini ente pada percaya sama kebohongan Muhammad, ente masih percaya kepada kebohongan Muhammad. Agak ini mereka memberikan pesan dusta ya, pesan tidak percayanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngajak mereka bareng-bareng untuk membenci Nabi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perjalanan tersebut karena karunia yang agung yang Allah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun tersebut dikenal dengan Amul Husni, yaitu tahun duka cita, tahun duka laranya Nabi Muhammad, karena setelah ditinggalkan seorang yang dicintai oleh Nabi, yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, dan paman tercintanya yang senantiasa menemani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dihibur Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperjalankan apa yang kagak mungkin bagi Allah, menciptakan manusia sebanyak di dunia. Istimewa bagi Allah, kagak ada sulitnya, apalagi cuma memperjalankan Nabi. Bagaimana kita kagak percaya? Maka ketemu seorang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang yang pertama membenarkan kenabian Nabi, orang yang setia kepada Nabi, orang yang cintanya kepada Nabi, orang yang senantiasa mendukung dakwah Nabi. Jangankan perjalanan yang demikian, yang lebih dahsyat dari yang demikian, aku adalah orang yang paling pertama percaya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Maka ini kampung, apabila diantara mereka para guru-guru kita yang senantiasa dikriminalisasi, apakah kita akan terus mendukung dan mendoa dakwah para guru-guru kita? Apakah kita akan dekat kepada guru-guru kita? Apakah kita juga akan menjauh daripada guru-guru kita, saudara? Maka apa perjuangan kita saat ini, sehingga Allah menampakkan kepada Nabi Muhammad melihat daripada banyak rupa-rupa dalam perjalanan tersebut? Baik dia ketemu dengan seseorang yang mengambil batu, itu kepala dipotak-patokin dengan batu sampai itu keluar daripada darah. Ambil lagi batu tersebut, diketok-ketokkan kepalanya. Intinya perjalanan tersebut membawa oleh-oleh yang agung, yang bukan melalui perantara, dan itulah yang dinamakan sholat lima. Keagungan daripada ibadah sholat yang sangat istimewa, yang Allah berikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Langsung kepada Nabi Muhammad daripada Rabbul Izzah, Allah Jalla Jalalu, Allah Subhanahu wa ta'ala, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Wa'mur ahlaka bis-shalah, ajarkanlah, didiklah
daripada keluargamu, daripada sholat kita banyak mengabaikan ibadah anak kita, sholat anak kita, mengabaikan sholat daripada istri kita, mengabaikan daripada ibadah sholat daripada anak didik kita. Ini yang jadi PR, ini yang jadi perjalanan bagi kita, saudara. Maka ini malam dengan harapan kita semua mendapatkan daripada kemudahan untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Saudara, setelah Allah memberikan perintah daripada sholat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk oleh-oleh yang dibawa Nabi dari perjalanan yang sangat istimewa, adalah bentuk yang diistimewakan oleh Allah. Perjalanan orang-orang kafir yang menghinakan Nabi, yang tidak percaya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib ingin memberikan analisa sederhana ya. Ini Habib punya mobil. Habib punya mobil ini mau menuju ke Jawa Timur. Jawa apa kagak Jawa Timur? Dari sini itu kira-kira kurang lebih 100.000 kilo. 1.000 kilo. 1.000 kilometer. Nah tiba-tiba di gamis Habib ini atau di mobil Habib, di Ferrari Habib, di mobil Ferrari. Emang seleb aja yang punya Ferrari, Habib juga punya Ferrari. Bagaimana seleb punya Ferrari, dipamer-pamerin lagi. Masyarakat kampung sini masih banyak yang kekurangan. Orang sini masih punya Alphard semua. Mereka yang punya Ferrari menyombongkan keadaannya, ditaruh di media, ditaruh di medsos, ditaruh di YouTube, membanggakan kepada mereka. Mereka tidak sadar di antara mereka banyak saudara-saudara kita yang sampai ini malam, sampai ini hari, mereka banyak yang kekurangan, saudara. Betul. Mereka bangga punya mobil keren, ya Allah, ditonton ame kita. Yang salah siapa? Yang nonton. Mendingan ente tonton YouTube yang ada pengajiannya, ente subscribe. Jangan subscribe yang demikian. Ferrari ditunjukin, Lamborghini ditunjukin, kita tunjukin, jangan mau kalah. Kita bikin kue yang kita tidak pakai goreng, pakai minyak goreng, yang kita goreng dengan rebusan saja, karena minyak goreng lagi langka, lagi susah, lagi mahal. Kenapa mereka tega nunjukin Ferrari, nunjukin uang gepokan, sementara ini kampung kalau udah pengen mendapatkan daripada minyak goreng murah, pergi kudu ngantri 25 orang. Masih untung, karena Habib juga ngerasain, Habib antri beli minyak goreng. Masya Allah, giliran mereka. Apakah demikian, bro? Apakah demikian mereka? Beli pabriknya mereka mampu. Kita aja yang tawadhu. Ini kampung sebenarnya bikin pabrik 13 bisa. Amin. 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 Ya Rabbal. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah. Salamullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah salamullah
Rasulillah, salamullah, salamullah ala Habibillah. Mereka Nabi ditampakkan dan bertanya kepada malaikat Jibril. Karena perjalanan Nabi Muhammad daripada Mekah Madinah, perjalanan ke Mekah menuju Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha itu ditemenin oleh malaikat, mengatakan malaikat Jibril, malaikat Mikail dan malaikat Israfil. Ini perjalanan yang sangat istimewa daripada perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diapit oleh Nabi Muhammad sallallahu diapit oleh para malaikat yang istimewa. Karenanya Allah memberikan beberapa kejadian di situ. Orang dilihat dibentur-benturin kepalanya dengan batu. Tanya Nabi, siapa dia ya Jibril? Siapa dia ya Jibril? Kenapa dia kok kepalanya dibentur-benturkan dengan batu? Kenapa wahai Jibril? Apa kata malaikat Jibril? Wahai Muhammad, ya Muhammad, ia adalah mereka saat hidup di dunia, pada waktu adzan, pada waktu ada waktu sholat, dia kepalanya berat untuk menjalankan ibadah sholat, sehingga Allah akan tunjukkan kepada mereka yang karenanya kita mengingkari daripada ibadah sholat. Daripadanya wa'mur ahlaka bisolat, ajarkanlah dan berikanlah kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita pelajaran tentang sholat. Maka saudara yang dimuliakan Allah, ini malam adalah momentum yang sangat berharga. Ini malam kita doakan kepada para guru-guru kita, guru-guru kita yang sedang dalam permasalahan. Mudah-mudahan Allah selesaikan masalahnya. Amin ya Rabbal alamin. Amin ya Rabbal alamin. Maka mudah-mudahan apa yang sudah kita hajatkan daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, kita bisa mengambil pelajaran, mengambil daripada faedah, mengambil daripada hikmah. Daripadanya kita semua ingat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan keadaan kita, mau kita waktu keadaan sempit, mau waktu kita punya kekayaan, mau kita dalam keadaan sehat, jangan kita lupakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lewat ibadah sholat kita tunjukkan bahwasannya ini kampung adalah kampung yang makmur, kampung yang istimewa, kampung yang insya Allah menjalankan daripada semua perintah Allah dan menjauhi daripada larangan-larangannya. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Lanjut. Udah jam 2:30. Aduh, jam 11. Udah jam 1:30. 1:30. Cocok apa kagak di jam? Masya Allah. Tapi luar biasa. Kita semua diberikan oleh Allah kesehatan, diketuk hati kita untuk di tempat ini. Mereka yang memberikan ini acara yang karena untuk kita, untuk kepentingan kita. Kita bersolawat memuji kepada Nabi Muhammad SAW dan kita belajar daripada peristiwa Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Intinya perjalanan tersebut adalah Allah perjalankan. Tadi kita naik mobil sampai ke Jawa Timur. Kalau itu kecoa itu tahu kecoa? Kecoa itu ada di mobil, di dekatnya ban. Sampailah ke Jawa Timur dalam keadaan 6 jam sampai ke Jawa Timur. Ini kecoa ini kok bisa sampai ke sana kalau jalan sendiri? Kira-kira sampai apa kagak sampai Jawa Timur? Begitu pula Allah Subhanahu wa ta'ala yang memperjalankan Nabi. Walaupun dengan kecoa tersebut ikut ke dalam mobil, ketemu dengan rombongan kecoa-kecoa yang lain. Kecoa ini udah sampai ke Jawa Timur, naik mobil Jawa Timur. Kira-kira rombongan kecoa-kecoa tersebut percaya apa kagak? Kagak percaya. Lu bohong, lu gombal, lu hoax. Begitu Allah memperjalankan Nabi dalam
sekejap mata Allah menyampaikan sampai ke Masjidil Aqsa. Dalam sekejap mata berikutnya Allah menyampaikan sampai ke Sidratul Muntaha, sampai balik lagi. Dalam riwayat itu tempat duduk Nabi di sisi Ka'bah itu tidak mengalami dingin. Artinya kalau kita mau beranjak dari tempat duduk, itu tempat duduk kita hangat, tempat duduk kita hangat. Karena baru saja Nabi pergi udah sampai lagi. Bagaimana kagak bingung Abu Jahal, Abu Lahab? Bagaimana kagak bingung para mereka pemimpin mereka yang anti kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Kira-kira kita punya pemimpin saat ini anti kagak sama para ulama? Enggak. Anti apa kagak sama para alim ulama? Enggak. Dan alhamdulillah kita punya kampung para masyarakatnya senantiasa mendukung para pemimpinnya untuk mencintai alim ulama. Maka saudara yang dimuliakan Allah, sebaik-baik daripada ulama adalah ulama yang senantiasa dideketin oleh para pemimpin. Dan seburuk-buruk daripada ulama adalah yang mepet kepada pejabat. Sebaik-baiknya pejabat, sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang senantiasa datang kepada ulama. Dia minta nasihat kepada ulama, dia minta untuk disarankan oleh para ulama, dia minta diajarin oleh para alim ulama untuk mendekatkan diri daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan para pemimpin kita dilindungi Allah. Mudah-mudahan para pemimpin kita dibuka hatinya untuk terus bersama kita, mengajak untuk dekat kepada Allah. Amin. Dan mudah-mudahan para ulama-ulama kita berhenti untuk saling caci maki satu sama lain. Amin. Mudah-mudahan para alim ulama kita senantiasa bersatu padu. Amin. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu dan berpegang teguhlah kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa la tafarraqu, dan janganlah cerai-berai, karena tidak ada sesuatu yang akan membisahkan kepada kita untuk menjadi satu tujuan kecuali dalam satu barisan para alim ulama yang takut kepada Allah, yang cinta dan setia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin, amin Allahumma amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa lindungi kita semua, dan mudah-mudahan yang dalam keadaan sulit Allah mudahkan, yang Allah mendapatkan musibah Allah angkat, berikan kesabaran, dan mudah-mudahan Allah jadikan kepada kita istiqomah di jalan Allah, istiqomah dengan para habaib, istiqomah dengan para alim ulama, istiqomah untuk ngaji dalam majlis, dan istiqomah dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini, mudah-mudahan yang panjang ini, mudah-mudahan yang sedikit ini juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Dan Habib dalam kondisi saat ini luar biasa. Mudah-mudahan diberikan sehat walafiat, dan sekali lagi mohon maaf sebanyak-banyaknya, dan wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.